Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Amalia dari kelas Geografi 3C Pendidikan Geografi. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yang berjudul Geomorfologi Regional Sulawesi. D. Fisiografi Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi dan sekitarnya termasuk dalam daerah yang kompleks akibat dari interaksi tiga lempeng, yaitu lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Bentuk pulau yang seperti huruf K dapat menunjukkan adanya kompleksitas geologi di Pulau Sulawesi. Berdasarkan asosiasi batuan dan perkembangan tektonik, fisiografi Pulau Sulawesi dapat dibagi menjadi: A. Busur vulkanik tersier Sulawesi, lengan bagian barat. Fisiografi ini berasal dari endapan gunung aktif dan memanjang mulai dari Makassar hingga Toli-Toli. Yang kedua, busur vulkanik kuarter lengan bagian utara Minahasa, Sunghe. Endapan gunung api yang memanjang dari Toli-Toli, Gorontalo, Manado hingga Kepulauan Sangihe. Yang ketiga, sabuk metamorfik. Kapur paleogen Sulawesi bagian tengah berupa batuan metamorf akibat tumpukan lempeng Eurasia di bagian di barat dengan lempeng Australia hingga mengangkat kompleks melenge di bagian Pulau Sulawesi. Yang keempat, sabuk oviolit dan asosiasi sedimen pelagik berumur kapur pada Sulawesi bagian timur berupa batuan kerak samudra yang naik. Dan yang kelima, ada fragmen mikrokontinen berumur Paleozoik yang berasal dari benua Australia pada daerah Banda. E. Lengan utara Sulawesi. Meliputi Provinsi Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Mempunyai bentuk berkelok-kelok. Terdapat gunung api yang masih aktif atau Gunung Colo. Terdapat banyak patahan, patahan Palu dan patahan Gorontalo. Dipisahkan dari lengan timur oleh Tekuk Tomisi, das sempit, sungai pendek dan morfologinya kasar serta banyak perbukitan dan pegunungan. Terdapat tiga bagian. Yang pertama ada seksi Minahasa. Seksi Minahasa merupakan ujung timur dari lengan utara Sulawesi dengan arah timur laut barat daya. Bagian ini bersambung dengan pegunungan Sangihe. Dicirikan oleh aktivitas vulkanik sehingga merupakan volcanic inner arc. Batuannya terutama endapan gunung api kuarter, sedangkan endapan marin hanya berupa endapan pantai post tersier dan koral yang terangkat. Ke arah selatan vulkanik dan marin neogen, tetapi sedikit vulkanik muda. Bagian selatan merupakan peralihan ke seksi Gorontalo. Yang kedua ada seksi Gorontalo. Seksi Gorontalo adalah bagian tengah dari lengan utara Sulawesi dengan arah timur barat. Vulkanisme pada seksi ini sudah padam. Lebar Gorontalo sekitar 35-110 km, tapi bagian barat menyempit 30 km. Di sisi arah utama berubah dari timur barat melalui arah timur laut barat daya menjadi utara ke selatan. Gorontalo dilintasi sebuah depresi menengah yang memanjang, yaitu sebuah jalur antara rangkaian pegunungan di pantai utara dan pegunungan di pantai selatan. Depresi ini disebut zona Limboto yang dibentuk oleh lembah-lembah dari Sungai Panguat, Randangan, Paguyaman, Danau Limboto, Bonedari, dan Ongkang Dumogo. Lapisan batuan tua yang tersingkap adalah batuan sekis kristalin, batuan sedimen marin, granit, dan tonalit. Yang ketiga ada jenjang Sulawesi Utara. Jenjang Sulawesi Utara adalah lengan utara Sulawesi yang arah utara selatan. Daerah ini terdapat depresi yang sebagian besar tertutup oleh vulkan-vulkan muda. Batuan terutama terdiri dari batuan metamorf seperti sekis kristalin dan pilit. Antara lengan utara dan lengan timur dipisahkan oleh Teluk Tomini dengan lebar 100 km di bagian timur dan sampai 200 km di bagian barat. Dasar teluk semakin dangkal ke arah barat. Di bagian tengah Teluk Tomisi terdapat pegunungan di bawah permukaan air laut dengan bagian tinggi berupa Kepulauan Togian. Pegunungan ini sekarang terbentuk atol dan karang penghalang pada puncaknya. F.
lengan timur Sulawesi, meliputi Provinsi Sulawesi Tengah. Banyak ditemukan batuan grabo dan malihan. Banyak terjadi gerakan tektonik, das sempit, sungai pendek dan morfologinya kasar, serta banyak perbukitan dan pergunungan. Terdapat 3 bagian. Yang pertama, bagian timur berupa Semenanjung Buleno yang dipisahkan dengan bagian tengah oleh tanah genting antara Teluk Poh dan Teluk Besama. B. Bagian tengah. Bagian tengah dibentuk oleh pegunungan Batui dengan pegunungan Batu Lumpu yang arah timur laut barat daya yang berangsur-angsur lenar dari 20 km di timur sampai 80 km di utara Bungku. Bagian barat merupakan pegunungan tinggi yang memujur antara garis ujung api sampai Teluk Kolo-Kolo bagian timur dan garis Lemora sampai Teluk Tomini di barat dan lebarnya sekitar 75 sampai 100 km. Secara keseluruhan lengan timur Sulawesi terdiri dari batuan ultra basah, sedimen marin yang mengalami metamorfosis lemah, batuan dilipat kuat, bahkan ditemukan struktur kelopak. Apabila dikaitkan antara lengan utara dan timur Sulawesi, mungkin dapat disebutkan bahwa lengan utara merupakan busur dalam yang vulkanis, sedangkan lengan timur merupakan busur luar yang tidak vulkanis. Minahasa bersambung dengan Sangihe, sedang yang tidak vulkanis sebagian berupa pegunungan Talaut Mayu yang tenggelam. Baiklah, sekian dulu materi kita pada video kali ini. Video selanjutnya akan ada di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.